Hai, Assalamualaikum. Saya Dela Friska dengan nomor NIM 210410006 dari kelompok 4 Prodi D3 Kebidanan Universitas Sang Tua Pekanbaru akan melakukan presentasi mata kuliah Komunikasi Kebidanan. Selamat menonton teman-teman. Hai, sebelumnya kalian tahu nggak sih komunikasi kelompok itu apa? Komunikasi adalah makna dari satu entitas atau kelompok-kelompok melalui tanda, aturan, atau simbol. Kan kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua, tujuan dan manfaat komunikasi. Tujuan komunikasi kelompok yaitu berkaitan dengan siswa sekolah yang akan dilakukan kegiatan di sekolah. Yang ketiga, prinsip komunikasi kelompok. Prinsip komunikasi kelompok yang pertama adalah mengungkapkan perasaan pribadi seperti ke keluarga atau ke teman-teman yang dekat. Kedua, meningkatkan pengetahuan ke anggotanya seperti dosen menjelaskan ke mahasiswanya. Yang ketiga, menghadapi persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. Keempat, ciri-ciri komunikasi kelompok. Ciri-ciri komunikasi kelompok yang pertama yaitu melakukan tatap muka secara langsung atau berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, melakukan adanya feedback. Komunikasi kelompok yang pertama yaitu untuk saling memahami satu sama lain. Aspek komunikasi kedua adalah kemampuan untuk saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan. Yang ketiga, aspek komunikasi, kemampuan untuk saling memahami dan saling mendukung. Keenam adalah sifat komunikasi. Dikutip dari buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber 2012 menyebutkan dua sifat utama dari komunikasi yaitu komunikasi terjadi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Yang kedua yaitu di bawah naungan pengawasan. Proses komunikasi kelompok terjadi dua, yaitu proses komunikasi antara pribadi dan proses komunikasi secara verbal dan non-verbal. Nah, contoh komunikasi kelompoknya adalah dosen menjelaskan secara langsung ke mahasiswanya. Selanjutnya, faktor penghambat komunikasi kelompok. Yang pertama, hambatan yang bersifat teknis, contohnya seperti sarana dan peranan yang dilakukan dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu hambatan bersifat semantik disebabkan seperti menafsirkan. Yang ketiga, hambatan perilaku atau kemanusiaan. Nah, tadi kan ada faktor penghambat komunikasi kelompok. Sekarang ada upaya mengatasi faktor penyebab komunikasi kelompok. Upaya hambatan yang pertama yaitu meningkatkan umpan balik, yang kedua empati, yang ketiga pengulangan, yang keempat gunakan bahasa yang sederhana, yang kelima penentuan waktu efektif, yang keenam mendengarkan secara efektif, yang terakhir mengatur arus informasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.